Shalom. Selamat sore. Terima kasih untuk teman-teman ya. Dan hari ini kita mau belajar tema yang sudah ditulis oleh Mas Upung ya, tubuh Kristus ya. Karena minggu ini kita belajar tentang gereja adalah tubuh Kristus. Minggu yang lalu Pak Aris sudah sampaikan tentang gereja adalah rumah, ya, gereja adalah rumah. Nah, kalau bicara tentang tubuh Kristus, sebetulnya ada di Roma 12 ayat yang kelima, ya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian melihat tayangan doa pagi, itu sudah dibahas sama Bu Sugeng, Mbak Ning, ya. Mbak Ning sudah membahas dari Roma 12 ayat yang kelima dan seterusnya, ya. Maka dari itu saya nggak bahas ini gitu maksudnya Ina ya. Ya, terima kasih ya. Tapi ini sudah dibahas sama Mbak Ning ya. Tentunya ada baiknya setelah ini Anda yang belum lihat dulu karena memang ini melengkapi ya. Nah, karena Roma 12 ayat 5 dan seterusnya ini sudah dibahas oleh Bu Sugeng, karena itu saya ambil pembacaan kita dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-12. Roma 12 dan 1 Korintus 12 sama-sama ditulis oleh satu orang, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus yang tulis surat ke Roma dan juga Rasul Paulus yang tulis surat ke jemaat di Korintus. Dan dua-duanya menghadapi masalah yang sama, yaitu perpecahan di dalam jemaat. Karena itu Rasul Paulus secara cantik sekali dia mengilustrasikan bahwa jemaat ini adalah tubuh Kristus, gitu ya. Karena itu pembacaan kita sebetulnya dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 ya. Tapi karena panjang dan saya akan membahas hanya 2 ayat ya. Karena ayat yang berikutnya itu sudah dibahas oleh Bu Sugeng ya, yaitu Sabtu kemarin. Karena itu bisa nanti sekali lagi yang belum lihat boleh lihat renungan doa pagi yang disampaikan oleh Bu Sugeng untuk melengkapi khotbah saya pada malam hari ini ya. Nah, 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13 satu persatu kita akan bahas. Yang pertama ayat 12 dulu sudah ditampilkan oleh Ina, terima kasih banyak. Kalau bicara tentang gereja, bicara tentang jemaat Tuhan, di 1 Korintus 12 ayat 12 firman Tuhan berkata demikian: karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus ya. Jadi satu tubuh, anggotanya banyak, dibalik kalaupun banyak itu satu tubuh, gitu ya. Ayat 12 berkata demikian. Nah, pertanyaan, kenapa harus banyak? Pertanyaannya itu, kenapa harus banyak? Kenapa nggak bisa one man show? Tahu ya one man show ya? One man show itu sendirian gitu ya. Misalnya Mbak Ina ini ketua KAA, maka Mbak Ina ini yang handle semua gitu ya. Mulai dari bikin jadwal, bikin kurikulum, semua dia yang buat, bahkan ngajar juga dia. Ya, yang gitar juga Ina, yang absen juga Ina. Bisa nggak? Bisa sih, ya. Ya nggak tahu Inanya pingsan nggak, tapi bisa sih ya. Tapi nggak tahu Inanya pingsan nggak. Nah, kita mau melihat kenapa sih Tuhan ingin banyak, nggak ingin kita satu sendiri. Tentu sendiri lebih mudah, ya. Mau pergi kalau sendiri gampang ya. Sawaya-wayah mangkat ya kan. Tapi kalau sudah keluarganya Paris 4 orang mau pergi ngerayain Maria ulang tahun, wah ya. Itu aja mungkin sudah
rundingan dulu ya. Bu Ani waktu kosong kapan, Rahel waktu kosong kapan ya, sebelum Rahel kembali ke Jogja untuk kuliah, gitu ya Rahel ya. Ya tentu ada, setiap orang punya kesibukan sendiri dan menyatukan 4 orang aja itu sulit. Ya, kita ini sudah punya rancangan mau pergi ke Pak Pendeta Yer. Dari kapan itu ya Mas Ung ya, dari tanggal berapa itu, 27 kalau nggak salah pertama kali kita pikirin itu 27 bulan September. Tapi puji Tuhan sampai tanggal 18 Oktober belum berangkat ya. Masalahnya di mana? Susah cari waktu yang semua bisa ya. Terakhir tanggal 17 kemarin, oke semua bisa, beresin, mantap. Saya yang nggak bisa ya. Aduh, gagal lagi. Jadi rupanya kalau bicara sendiri lebih gampang. Tapi kenapa sih Tuhan pengen kita banyak? Ya, kenapa Tuhan pengen kita banyak? Ya, dan rupanya Tuhan memang dari awal sudah mendesain kita untuk tidak sendiri. Mari kita mundur dalam kitab Kejadian. Kejadian 1 ayat 27 sampai 31 ya. Kejadian 1 ayat 27 maaf. Kejadian 1 ayat 27, demikian firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Jadi Allah pada hari yang ke-6, ini bicara hari ke-6 ya, bisa dibaca dari Kejadian pasal 1 ayat 1, seterusnya itu urutan ya. Dan hari ke-6 Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan langsung lompat ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi Tuhan bilang sungguh amat baik. Ayat 27, sekali lagi ayat 27, Tuhan bilang bahwa firman Tuhan bilang bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Oke? Dua ya, laki-laki dan perempuan. Setelah itu ayat 31 bicara bahwa semuanya itu sungguh amat baik. Tapi yang menarik, Kejadian 2 ayat yang ke-15. Kejadian 2 ayat 15 sampai 18. Bukan sampai ya, dan 18. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kalau saya boleh lompat ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik. Padahal tadi Kejadian pasal 1 bilang apa? Baik, semuanya baik. Tapi di ayat Kejadian 2 ayat 18 tidak baik. Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kemudian kalau kita baca di bawahnya, bagaimana Tuhan menciptakan Hawa dari tulang punggung, tulang rusuk ya, tulang rusuk. Makanya wanita itu harus dipeluk, itu rusuk ya. Bukan tulang punggung ya. Tapi yang menarik, ada beberapa teori dalam teologi Kristen. Yang pertama adalah mereka berkata bahwa di Kejadian 1 tadi dikatakan bahwa Allah sudah menciptakan laki-laki dan sudah loh ya. Nah kok di Kejadian 2 Allah menciptakan lagi Hawa? Tahu ya? Kejadian 1 kan itu ya, laki-laki perempuan. Kejadian 2 bicara tentang Tuhan menciptakan Hawa.
Berarti mulai ada teori aneh-aneh, teori nggak karu-karuan. Kalau anak-anak muda yang suka lihat YouTube pasti ada yang teori namanya Lilith. Ya, ada teori yang mengatakan bahwa wanita yang diciptakan di kejadian pertama itu namanya Lilith. Ya, yang bugis kondi gitu. Kalau bahasa saya itu teori kutak gatrok ya toh. Nah, ketika si Lilith dengan si Adam ini diciptakan, rupanya yang dibawa masuk ke Taman Eden cuma si Adam. Si Lilith ini ditinggal, nggak tahu kenapa. Dan kemudian Tuhan ciptakan lagi wanita yang lain namanya Hawa. Yang itu ditulis di Kejadian pasal 2. Makanya Lilith jadi jengkel, cemburu, suaminya dibawa lari sama Tuhan, dicariin wanita lain. Astaga ya, ini kebanyakan nonton drama Korea. Ya, kebanyakan nonton ini apa curahan hati seorang istri ya, benar ya, itu kebanyakan nonton begitulah ya. Makanya teorinya jadi kacau gitu ya, sehingga dikatakan bahwa kemudian Lilith inilah yang menjadi setan begitu ya, karena dia jengkel, suaminya dibawa lari gitu ya. Makanya si Lilith ini kemudian jadi ular untuk menjatuhkan Adam dan Hawa. Ini sekali lagi teori buta. Lah si bener piye? Si bener adalah ini cerita Kejadian 2 itu melengkapi secara detail dari Kejadian pasal 1 tadi. Pasal 1 dijelaskan secara urutan, selesai. Kemudian pasal 2 membicarakan lebih detail tentang Kejadian pasal 1, terutama ayat 27. Ya, saya kasih contoh. Kalau saya cerita, saya kasih contoh. Ya, pagi-pagi saya main ke rumahnya Pak Marno. Setelah itu dari Pak Marno saya makan siang, lalu saya mampir ke rumahnya Ronald. Habis itu saya pulang ke rumah. Di rumahnya Pak Marno saya cerita tentang PAW. Nah, paham ya? Jadi setelah selesai, saya menceritakan lagi bahwa di rumahnya Pak Marno, nah itu kan sudah terjadi ya. Tapi saya ceritakan lebih detail apa sih yang terjadi di rumahnya Pak Marno di pasal ke-2. Kurang lebih begitu. Sehingga bisa dipastikan kalimat Tuhan tidak baik itu muncul sebelum kalimat semua itu baik. Betul? Ya dong, karena ini di dalam Kejadian 1 pasal 27 ayat 27 ya. Jadi pertama Tuhan, kalau saya urutin dalam waktu, berarti Tuhan pertama ciptakan Adam dulu. Dan Tuhan bilang apa? Tidak baik. Baru kemudian Tuhan ciptakan Hawa. Baru Tuhan bilang semuanya baik. Maka dari itu saya sangat percaya manusia tidak didesain untuk sendiri. Saya bukan bicara tentang jodoh ya, pasti yang jiwa jomblo bergelora ya. Ya, tapi saya bicara tentang sendiri itu benar-benar nggak punya teman, nggak punya komunitas, Anda berjalan sendiri, kerja sendiri, semua sendiri. Tuhan bilang tidak baik, termasuk di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Tidak baik. Termasuk di dalam bergereja. Ada orang-orang yang mohon maaf kecewa dengan gereja. Saya nggak mau ke gereja. Yang penting kan saya berdoa. Yang penting kan saya baca Alkitab. Saya nggak perlu gereja-gerejaan. Ada yang begitu ya? Ada. Ada, dan itu biasanya kesalahan gereja ya. Ya, kenapa sampai dia kecewa gitu ya. Tapi intinya kalaupun kita lihat kasih seperti itu, saya mau bilang tetap tidak baik. Yang baik itu gimana? Ya bareng-bareng, gak boleh sendirian. Bareng-bareng. Kenapa sih? Nah ini kenapanya ini sudah dijelaskan oleh Bu Sugeng. Bahwa tubuh Tuhan, tubuh Kristus, diandaikan tubuh berarti
ada bagian-bagian, ada organ-organ, ada yang punya fungsi berbeda, ada yang saling melengkapi dan lain sebagainya. Pasti tahu ya, kaki nggak bisa jalan tanpa tangan, mata nggak bisa makan, harus mulut yang makan. Ya, semua punya jobnya sendiri, semua punya bagian sendiri. Kan itu saya nggak bahas yang masalah itu, tapi ada satu cerita yang menarik, ada di Matius 18 ayat yang ke-20. Ini bicara tentang komunitas yang ada. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini biasanya jadi sebuah ayat yang mengatakan bahwa tidak baik sendiri. Tidak ada kata sendiri ya. Minimal berapa? 2-3 orang. Nah, kita ini lebih dari 3 orang, bahkan lebih dari 20 orang ya. Pasti Tuhan hadir. Saya bilang amin untuk ayat ini. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Tapi yang menarik, perikop ini dimulai dari ayat yang ke-15. Dan judul perikopnya adalah tentang menasehati sesama saudara. Ini membahas tentang menasehati sesama saudara. Tiba-tiba Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Ya. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Padahal lagi bahas apa? Menasehati sesama saudara. Kalau ada saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Taulah ayat ini ya. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan, dan seterusnya. Jadi bicara tentang kalau ada orang di dalam jemaat yang jatuh dalam dosa, tugas kita untuk menegur. Ya, tugas kita untuk menegur. Tapi problemnya, kenapa kok tiba-tiba ayat 20 bicara tentang 2-3 orang berkumpul dalam namaku? Apa sih bicara tentang dalam namaku? Bicara apa? Apakah kalau saya sama Aldo ngomong-ngomong tentang Tuhan Yesus gitu ya, kita pendalaman Alkitab ya, Om Yoyo, ini Tuhan Yesus itu begitu baik, oh iya haleluya, apakah itu berarti kita berdua sedang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus? Begitu kan? Atau Mbak Ari sama Mbak Novi sedang memuji Tuhan gitu, meninggikan nama Yesus, apakah itu berarti berkumpul dalam nama Yesus? Dan artinya Tuhan Yesus hadir. Apakah itu yang dimaksud dengan 2-3 orang berkumpul dalam namaku? Itukah? Ingat, ini konteksnya adalah menegur sesamamu saudara ya, sesama saudaramu ya. Menegur orang lain dalam satu jemaat yang jatuh dalam dosa. Konteksnya itu, jangan lepas dari konteks. Jadi kalau dikatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama bicara tentang otoritas, bicara tentang kuasa. Tadi pagi Mbak Novi cerita tentang Daud ya. Engkau datang dengan tongkat dan lembing, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Wih, itu Daud ngomong ya kepada Goliat. Ya, Daud datang dalam nama Tuhan. Daud datang dalam otoritas Tuhan. Daud datang dalam kuasanya Tuhan. Paham ya? Jadi kalau kita bicara 2-3 orang berkumpul dalam namaku, bukan bicara omong-omong Tuhan doang. Tapi di situ ada otoritas Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada urapan Tuhan yang membuat 2-3 orang tadi
Dalam firman Tuhan, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Betul? Tuhan ingin kita semakin serupa dengan Saifuddin. Wah. Tuhan ingin kita semakin sempurna sama seperti aku sempurna. Itu yang ngomong siapa? Bukan gue. Hendaklah kau sempurna, ya. Kita dituntut untuk seperti Yesus. Setuju? Betul ya? Jadi kalau kita bicara kita berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, berarti ada otoritas Tuhan Yesus, ada kuasa Tuhan Yesus, ada hikmat Tuhan Yesus. Gampangnya kita serupa dengan Tuhan Yesus. Betul kan? Ya, makanya ketika usir setan dalam nama. Kenapa? Yang usir bukan saya, yang usir bukan Mbak Novi, yang usir siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Tahu ya? Jadi kalau kita bicara tentang 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, berarti di situ ada suasana seperti ketemu Yesus. Dan itulah yang saya pahami. Di situ aku hadir. Ya, ketika Mbak Novi misalnya menegur saya, 2 orang berkumpul, menegur saya, Mbak Novi menegur saya, dan Mbak Novi memakai hikmat yang daripada Tuhan Yesus. Ketika menegur itu nggak gampang. Ada orang yang ditegur terus tersinggung, nggak geser lagi. Banyak. Nggak cuma ada, banyak ya. Karena itu kalau kita bicara menjadi seperti Kristus, jangan hanya mengenakan keadilan, jangan hanya mengenakan kasih, tapi kenakanlah dua-duanya dengan takaran yang pas. Nah, itu susah. Itu susah. Makanya harus punya hikmat yang daripada Tuhan. Ketika Mbak Novi, saya kasih contoh, Mbak Novi menegur saya karena saya berbuat salah. Mbak Novi menegur saya dengan kasih yang daripada Kristus. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Siapa itu? Mbak Novi. Bingung nggak? Saya kasih contoh ya. Nggak mirip sih, nggak mirip. Sampai saya bingung. Ini perumpamanya apa yang paling pas? Dulu Bu Joko, ibu saya, itu pernah bilang, waktu itu bilang begini, kalau pakai payung di dalam rumah nanti ada orang gila datang. Saya ulangi ya, kalau pakai payung di dalam rumah, saya nggak tahu apakah di sini pernah dengar slogan itu ya, apa kalimat itu. Tapi dulu saya masih ingat Bu Joko bilang kalau pakai payung di dalam rumah, jadi pakai payung gitu di dalam rumah, maka ada orang gila datang. Tahu maksudnya? Ya yang pakai payung itu yang gila. Tahu maksudnya? Bukan berarti ada orang gila dari luar terus datang, bukan. Tapi lalu di dalam rumah ngapain lu pakai payung, ya kan? Kalau pakai payung di dalam rumah ada orang gila datang. Siapa? Ya lu. Tahu maksudnya? Nah, ini memang nggak mirip ya, bahkan bertolak belakang. Tetapi kurang lebih begitu. 2-3 orang berkumpul di dalam namaku. Ada 2-3 orang kumpul dalam otoritas Kristus, hikmatnya Kristus, kuasanya Kristus untuk menegur, untuk memperbaiki seseorang. Tuhan Yesus hadir. Bukan secara literal saja Tuhan Yesus hadir, tapi orang yang ditegur akan melihat sosok Kristus di dalam yang menegur. Paham ya? Ngerti ya? Tapi coba bayangkan kalau Mbak Novi punya kuasa yang daripada Kristus, dia punya otoritas yang daripada Kristus, punya hikmat yang daripada Kristus. Cuman Mbak Novi tinggal di puncak gunung sendirian. Ada efeknya? Ada. Mbak Novi udah sempurna seperti Kristus, tapi tinggal di ujung puncak gunung Merapi sendirian.
Ada efeknya? Nggak ada. Apakah pancaran Kristus keluar dari Mbak Novi? Enggak. Nah, di sana ketemunya sama coro. Makanya ketika ada yang mengatakan bahwa kita harus membunuh kedagingan kita dengan cara bertapa di gunung, saya bilang itu gampang. Saya bilang itu gampang. Anda mau apa wes? Saya mau mengendalikan nafsu makan. Terus Anda pergi ke gunung sendirian. Yakin Anda akan bisa menahan nafsu makan. Kenapa? Gak ada yang jual bakso. Setuju? Gak ada yang jual bakpao. Gak ada yang jual babi panggang. Gak ada. Kalau cuma di atas gunung gampang. Engkau bilang aku akan membunuh kedaginganku, akan menjadi orang suci, aku tidak akan iri sama orang lain. Tapi engkau tinggal di atas gunung seorang diri. Lu mau iri sama siapa? Hello, betul? Ya kan? Tahu maksudnya? Kalau kita merangkum ini semua, kenapa kita perlu banyak? Kenapa kita gak boleh sendiri? Kalaupun engkau sempurna, engkau perlu orang lain. Ingat, 2-3 orang berkumpul. Kalaupun Pak Aris sempurna, tapi kalau dia sendirian, dia nggak jadi sempurna. Ya, kalaupun engkau sempurna, engkau perlu orang lain. Apalagi model kayak kalian, ya. Udah sempurna belum? Iya lu maksudnya. Udah sempurna belum? Belum, ya kan? Loh, Anda sempurna saja, Anda perlu orang lain. Apalagi Anda jauh dari sempurna. Ngerti maksudnya ya? Itulah mengapa Tuhan mendesain kita tidak untuk sendiri. Ya, supaya apa? Supaya kita jadi garam dan jadi terang. Gimana caranya jadi garam dan jadi terang? Kalau sendiri, betul? Gimana caranya? Bagaimana caranya menjadi berkat kalau sendiri? Ya. Apalagi kalau engkau baru dalam tahap menerima berkat. Itu tambah perlu banyak orang. Artinya Tuhan mendesain kita semua untuk bersama-sama. Kalau engkau lihat gereja banyak orang, ya itu desain Tuhan. Kalau engkau melihat ada guru sekolah minggu, ada pengajar remaja, ada hamba Tuhan, ada pemusik, ada PAW dan lain sebagainya, itu rancangan Tuhan. Kenapa Tuhan gak mau sendiri? Manusia tidak diciptakan untuk sendiri. Ayat ke-13 dari 1 Korintus 12 berbunyi, silakan. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, ini menarik, ya. Jadi kita memang satu tubuh. Tapi yang saya tekankan di sini dikatakan kita semua diberi minum dari satu roh, satu sumber. Enggak, saya itu dulu diajar, dididik mengenal Kristus bukan oleh Kristus sendiri, betul? Betul nggak? Apa saya kecil itu terus Tuhan Yesus datang di surga terus ngajarin yoyo, ya toh? No. Yang ngajarin saya itu Bu Iji, ya salah satunya. Ya. Bu Iji ngajarin saya. Mungkin Cobrut diajar oleh yang lain, mungkin Cobrut dididik oleh Mbak Novi, mungkin Vero dididik oleh Mbak Novi, mungkin Aldo dididik oleh Bu Ani.
Tapi kenapa dikatakan di sini kita semua diberi minum dari satu roh? Bukankah beda-beda? Saya muridnya Bu Iji, Vero muridnya Mbak Novi, dan lain sebagainya. Kok bisa begitu? Kita harus paham bahwa di atas tubuh ada satu sumber yang langsung turun dan memberi minum seluruh tubuh. Ada satu cerita dari Kejadian. Coba kita mundur di Kejadian. Nggak usah dibuka, tetap di sini aja. Percaya saya sudah persiapan. Jadi Kejadian pasal 1 itu bercerita tentang urutan penciptaan. Ada dua teori ya. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan betul-betul menciptakan seluruh dunia dalam waktu 6 hari. 6 hari itu 6 kali 24 jam. Gitu ya. Jadi kalau Tuhan menciptakan manusia dalam satu hari, ya wes manusia itu diciptakan dalam 24 jam, tidak boleh lebih. Ya. Tapi ada teori yang kedua bahwa hari itu bicara tentang urutan saja. Tapi nggak secara letterlek itu 24 jam. Tahu maksudnya ya? Jadi hari pertama Tuhan menciptakan terang, itu bisa jadi 1 juta tahun gitu ya. Terus Tuhan menciptakan tumbuhan pada hari yang ke-3 gitu ya. Itu berarti 24 jam enggak? Itu bisa jadi 3000 tahun gitu ya. Ini konsep yang kedua ya. Saya lebih condong kepada konsep yang kedua, bahwa hari-hari itu adalah urutan ya. Bukan berarti 24 jam. Kenapa? Salah satu alasan adalah ya tadi, buktinya Tuhan menjelaskan secara detail lagi bagian dari penciptaan manusia ya, ayat tadi pasal 2 tadi ya. Nah, itu berarti kan ya sulit kalau dikatakan itu semua terjadi dalam waktu 24 jam ya. Tentu sulit dibilang begitu ya, karena itu saya cenderung yang kedua ya. Tapi ini nggak penting, Anda mau 24 jam terserah ya. Saya juga nggak selalu fundamental gitu ya. Tapi yang menarik urutannya ya. Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Ya kalau kita itu atmosfer lah ya, ada yang di atas, ada yang di bawah, di atas langit, di bawah bumi ya. Ya hari yang ketiga air dipisah, jadi ada laut, ada darat, dan Tuhan ciptakan tumbuhan. Itu hari yang ketiga. Hari yang keempat Tuhan ciptakan benda langit, termasuk di dalamnya matahari dan bulan dan bintang. Sampai hari keempat aja deh. Ya, coba kita konsentrasi hari pertama, hari ketiga, dan hari keempat. Hari pertama Tuhan ciptakan terang. Hari ketiga Tuhan ciptakan tumbuhan. Hari keempat Tuhan ciptakan matahari. Salah satunya ya, benda langit loh, matahari. Hari pertama Tuhan ciptakan terang. Terang dari mana? Matahari belum ada loh. Matahari baru muncul hari ke-4. Betul ya? Tapi Tuhan ciptakan terang, gitu doang. Tuhan ciptakan terang. Padahal matahari yang sumber penerangan, sumber cahaya belum diciptakan. Itulah mengapa banyak orang-orang yang merasa pintar mengatakan bahwa Alkitab kita itu omong kosong. Ini bukan orang di luar Kristen. Yang omong itu MTH. Yang ngomong itu profesor. Dia bilang bahwa Kejadian 1 sampai Kejadian 12 atau 11 ya, saya lupa. Itu hanya fiktif belaka. Omong kosong. Kenapa? Tidak bisa dibuktikan secara logika. Bagaimana Tuhan ciptakan terang padahal matahari baru diciptakan hari keempat, terlepas 24 jam atau urutan ya, saya bilang. Nah, gimana coba?
Ditambah lagi hari ketiga ada tumbuhan. Kalau kita bicara tumbuhan, kita bicara satu mekanisme di dalam daun yang namanya fotokopi. Bukan ya? Apa Rahel? Fotosintesis, tahu semua. Ya, di dalam daun pada tumbuhan itu ada yang namanya fotosintesis. Perlu apa? Matahari. Betul ya? Ya, itu pengetahuan. Ya, kita semua tahu tumbuhan perlu matahari untuk bisa berfotosintesis. Masalahnya tumbuhan muncul hari ketiga, matahari muncul hari keempat. Piye jauh? Berarti apakah Alkitab ini omong kosong seperti para teolog liberal katakan? Ini Tuhan sedang tunjukkan kepada kita bahwa Tuhan adalah sumber dari segalanya. Tuhan itu sumber dari segalanya. Tuhan bisa ciptakan terang tanpa matahari. Amin. Bisa nggak? Bisa lah. Oh, Tuhan itu jadi manusia aja bisa kok. Cuman jadi terang gampang ya. Terang sama manusia tuh kompleks mana? Kompleks manusia tuh lebih ruwet manusia kan? Masa nyiptain manusia bisa menyiptain terang? Nggak bisa, ya kan? Jadi Tuhan bisa ciptakan terang tanpa matahari. Tetapi Tuhan mau libatkan matahari supaya matahari menjadi berkat buat yang lain. Saya kasih contoh. Tuhan bisa nggak sih memberkati seluruh umat manusia ini tanpa Abraham? Bisa ya. Coba kita baca di dalam Kejadian 12 ayat 3. Nih, biar kita di halaman yang sama. Tuhan bilang begini, Kejadian 12 ayat 3, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ini Tuhan bicara sama Abraham, ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Nah, yang menarik yang setelah itu, dan olehmu dan oleh Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saya mau tanya, berarti semua kaum itu mendapat berkat dari Abraham atau dari Tuhan? Ya dari Tuhan lah. Tapi Abraham dipakai untuk menjadi saluran berkat, ngerti? Ya. Abraham diajak menjadi partnernya Tuhan. Sebetulnya Tuhan bisa langsung, bisa. Seperti tadi, bisa nggak Tuhan ciptain terang tanpa matahari? Bisa. Tapi Tuhan mau ada matahari supaya matahari bisa menjadi saluran terang itu. Ya. Kalau Abraham menolak, ya. Kalau Abraham, ini kita berandai-andai, ya, suka-suka saya khotbah, ya kan. Kalau Abraham ini menolak, bisa nggak? Saya mau tanya. Enggak Tuhan, saya pengen tetap di sini, nggak mau pergi ke Kanaan. Ya, saya nggak mau pergi dari rumah sanak famili saya nyaman di sini, saya nggak mau. Bisa nggak? Bisa, Tuhan nggak memaksa. Tetapi kalau Abraham lakukan itu, saya yakin tidak ada yang tahu siapa Abraham. Tapi puji Tuhan, Abraham mau diajak jadi partnernya Tuhan, sehingga saat ini Anda tanya semua orang pasti tahu siapa itu Abraham. Betul? Entah orang Kristen, entah orang Islam, mereka tahu siapa Abraham. Coba kalau Abraham nggak mau, dia hanya jadi seorang gembala, that's it, selesai.
Namanya akan hilang ditelan zaman. Betul. Tuhan ingin kita jadi rekan kerjanya Tuhan. Ya, Tuhan ingin kita ini jadi rekan kerjanya Tuhan dalam gereja, dalam tubuh Kristus sama. Yang memberi saya pengetahuan tentang Kristus memang Bu Iji, tapi Bu Iji dipakai Tuhan untuk sampaikan itu kepada saya, ngerti ya? Ya. Mungkin Ronald tahu tentang Alkitab dari saya, tapi ketahuilah itu karena saya dipakai Tuhan. Ngerti? Mungkin di antara kita, saya diberkati oleh firman-Nya Pak Aris. Amin. Tapi itu semua dari Tuhan. Makanya ayat 13 tadi berkata dari satu roh. Ya. Kita semua minum dari satu roh, satu sumber. Dan kalau kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari, semua yang kita terima itu berasal dari Tuhan. Anda sakit sembuh berasal dari dekolgen, Pak. Ya, kalau ada Mas Firman di sini, ya, pusing jadi nggak pusing, puyeng. Andalanya Mas Firman puyer, ya. Ya. Tetapi bukan puyer, tetapi puyer dipakai Tuhan untuk memulihkan kita. Amin. Tahu maksudnya ya? Jadi kita harus paham, gereja dalam satu komunitas yang lebih dari satu, yang banyak ini, semua punya sumber satu, yaitu Tuhan. Sumbernya satu. Engkau memang diberkati melalui pelayanannya Bu Wiji, kau diberkati melalui pelayanannya Mbak Novi, kau diberkati melalui pelayanannya Aldo. Tapi jangan lupa semuanya harus dikembalikan kepada Tuhan. Ya. Kalau gereja mulai mengagungkan, menokohkan satu orang, firman Tuhan bilang apa? Jangan berharap kepada manusia. Ya. Kalau gereja begitu menokohkan satu orang, seperti beberapa tahun yang lalu ada satu pendeta besar yang meninggal mendadak. Tapi tiba-tiba, ini bukan pendetanya, yang pendetanya sudah meninggal ya, tapi pengikutnya ini, kalau saya boleh kritik, pengikutnya mulai aneh-aneh, bilang kalau ini pendeta diserang sama setan pakai trisula. Nah ini gimana sih? Saya terlalu percaya kalau kita di dalam Tuhan tenung, tidak akan mempan. Amin. Ya. Mau pelet, mau melet, mau apa lagi? Ya, mau silet ya, semua dikirim, nggak akan mempan. Kenapa? Karena Tuhan yang proteksi kita ini statusnya anak Allah. Masa anak Allah dipermainkan oleh setan? Betul. Ya. Tapi pengikutnya, karena begitu menokohkan satu orang ini, sampai katanya doa untuk kebangkitan, katanya ini Tuhan Allah sedang rapat di surga ya, untuk menentukan ini pendeta bangkit lagi atau enggak. Ya Tuhan, Tuhan itu nggak perlu rapat, emang kita majelis ya. Ya, emang kita majelis, emang negara kita MPR rapat dulu ikut undang-undang. Tuhan bilang nggak perlu rapat, betul? Tuhan kan punya otoritas. Oh masa Tuhan enaknya gimana ya? Mbak Novi enaknya gimana ini ya? Dihidupin, dibangkitin apa enggak ya? Enaknya gimana nih Mbak? Pasca grupnya gimana? Nggak mungkin ya, nggak mungkin ya. Kalau Tuhan bilang ya, tidak selesai. Tuhan nggak perlu penasehat, amin. Ya. Tapi itu semua terjadi kenapa? Karena ada penokohan. Mereka diberkati
oleh sang pendeta ini bagus, cuman jangan lupa bahwa kita diberi minum dari roh, satu roh, Roh Kudus. Ya. Engkau para ibu rumah tangga diberkati melalui suamimu. Bagus, hormati suamimu, ya. Tapi tetap sumber berkat siapa? Tuhan. Betul? Ya. Gereja juga sama. Saya tidak menutup mata ketika ada donatur-donatur di dalam gereja, ya. Dan terkadang, puji Tuhan di gereja ini enggak, ya. Terkadang sampai donaturnya itu dikasih penghormatan yang luar biasa. Kenapa? Karena perpuluhannya paling gede gitu. Ya, kalau kesinggung sedikit, wah majelisnya sudah heboh. Waduh, bahaya nih, kesinggung ini ya. Wah, ini nanti kalau keluar, nanti gereja kita sih bayar listrik sopo. Saya mau bilang, kita ada sampai 29 tahun karena Tuhan. Amin. Ya. Ini yang harus kita paham. Satu tubuh Kristus, kita semua diberi minum dari satu sumber, ya. Tetapi Tuhan mau pakai kita sebagai rekan sekerja Allah. Tadi pagi saya kasih perumpamaan, contohnya nih, Pak Novi mau bikin galantin, sekalian promosi ya, bisa pesan ke panitia. Ya, Mbak Novi mau bikin galantin ayam. Saya mau tanya, Mbak Novi bisa nggak masak sendiri? Maksudnya masak sendiri bisa ya? Pasti masak sendiri lah ya. Pasti masak sendiri ya, masa ya tentu ayamnya nggak ternak sendiri tentu ya, tapi bisa lah masak sendiri ya. Tapi Mbak Novi ajak VV untuk masak bareng. Bisa nggak? Bisa. Tapi saya mau kasih tahu ya, Mbak Novi ngajak VV masak bareng lebih ruwet daripada Mbak Novi masak sendiri, betul ya? Ya, kalau masak sendiri udahlah selesai. Tapi kalau sama VV mungkin VV ini dipotongin dulu, wah VV-nya motongin, Mbak Novi nungguin lama bener ya kan? Tapi ketika Mbak Novi dan VV bekerja sama, akan terbentuk satu hubungan yang lebih dekat. Betul kan? Dan itu yang Tuhan mau. Ya. Sorry ya, Tuhan sebetulnya ngajak kita bukan tambah gampang, tambah ruwet. Kalau Tuhan mau beres, Tuhan kerjain sendiri selesai. Mau kasih contoh, Saulus bisa bertobat. Siapa yang injil? Siapa yang izinin Saulus? Kauno. Tiba-tiba ketika dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan menampakkan diri. Artinya apa? Tuhan bisa nggak sih menobatkan seseorang? Bisa, nggak perlu penginjil, nggak perlu pendeta. Makanya kalau kita menginjil, menyampaikan kabar baik, jangan kita pikir saya sudah berjasa di hadapan Tuhan. Bukan. Loh, Tuhan itu melibatkan engkau bukan tambah gampang, tambah ruwet jadi gitu. Tapi Tuhan memimpikan sebuah hubungan yang terjadi antara Dia dan kita. Ya. Hanya orang-orang yang menginjil, dikatakan firman Tuhan, aku akan menyertai kamu setiap jam 1 pagi. Enggak ya? Apa? Menyertai kamu? Kapan? Hanya waktu siang? Senang? Biasa. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jangan kutip ayat ini kalau lu nggak nginjil. Nginjil enggak, tapi dikit-dikit ngutipnya ayat itu gitu. Kerja buat Tuhan enggak, tapi dikit-dikit ngutipnya ayat itu. Oh,
Ya Tuhan menyertai aku senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lah Anda mau nggak jadi rekan sekerjanya Tuhan? Ya. Dengan cara apa? Di dalam gereja caranya adalah melayani. Sekali lagi, Tuhan bisa nggak sih bikin gitar ini bunyi sendiri? Saya mau tanya, bisa nggak? Bisa nggak Tuhan bikin gitar ini bunyi sendiri? Bisa nggak? Bisa. Bikin manusia aja Tuhan bisa, udah nggak usah bingung lah ya. Bikin manusia yang rumit itu aja Tuhan bisa. Bikin keyboard nyala sendiri, main sendiri, bisa nggak Tuhan? Bisa, kenapa enggak? Bahkan firman Tuhan bilang kalau engkau tidak mau memuji Tuhan, batu ini akan memuji Tuhan. Batu akan Tuhan buat memuji Tuhan. Bisa? Bisa. Tapi Tuhan mau melibatkan Anda untuk jadi rekan sekerja Tuhan. Itulah mengapa gereja itu adalah rumah. Ya. Gereja itu ada rumah. Tapi saya tahu maksudnya Pak Aris adalah bengkel itu kalau engkau merasa hancur hati, engkau merasa jadi manusia yang kotor, jangan sungkan datang ke gereja. Itu ya Pak Aris ya. Karena di sini pun rumah Anda. Ya. Tapi saya khawatir kalau gereja itu bengkel, kalau sudah sembuh pindah gereja ya. Jangan dong Pak Aris ya. Ya kan kalau udah sembuh kan pulang kalau dari bengkel ya kan, masa di bengkel mulu ya enggak. Gereja itu rumah. Maksudnya gereja itu rumah. Rumah itu belajar melayani. Makanya kalau Anda baca di dalam 1 Korintus 12 tadi ayat yang ke bawah-bawahnya, bagaimana yang kuat harus support yang lemah. Ya, yang terhormat itu nggak perlu disanjung-sanjung lagi, tapi yang tidak elok itu harus kita angkat. Itu bicara rumah. Di rumahnya Aldo 1 bulan terakhir ada yang sakit, namanya Pak Marno. Ketika Pak Marno sakit, apa yang harus dilakukan Bu Lina dan Aldo? Nyusah-nyusahin. gitu ya. Nanti saya katat ya. Ya, nyusah-nyusahin itu 1 bulan mari-mari gitu. Begitu ya? Enggak ya? Enggak ya. Ketika ada 1 orang yang sakit, 2 orang yang lain, ini kasusnya Aldo, harus punya kesadaran, aku harus melayani, ya, membantu apa yang, oh bapak nggak bisa, ayah nggak bisa jalan sendiri, harus digandeng. Oh ayah nggak bisa ambil minum sendiri, biasanya bisa. Tapi karena kondisi ini, jadi nggak bisa. Ambilin minum, ambilin makan, kalau perlu disuapin. Mbak Novi sudah lakukan ini bertahun-tahun. Ya. Tapi itulah rumah. Kalau kau merasa kuat, ya tolong yang lemah. Kalau kau merasa bisa bikin huruf bagus, lebih bagus dari buatannya si Andre. Saya edit juga nanti ya. Banyak banget yang dia edit ya. Andre itu bisa juga bikin ya. Tapi ada 1 orang di ruangan ini yang tahu bahwa hasilnya dia lebih baik dari Andre. Bukan bicara mau sombong-sombongan, bukan loh ya, ingat. Ini kita melayani gitu ya. Kalau bisa berikan yang terbaik untuk Tuhan, why not? Betul ya? Tiba-tiba ada tulisan sebelum ini juga udah ya, September ya Mas Uung itu sudah bikin ya. September itu dia sudah bikin, mulai tiap minggu berubah. Saya nggak bisa bikin, Mas Uung bisa. Nah ini bicara tubuh Kristus. Nggak semuanya bisa, Mas Uung bisa. Ada yang bisa tapi mungkin tidak sebaik Mas Uung.
Di antara kita juga mungkin ada itu WL nyanyinya fals, cuman bisa kritik. Pernahkah kau rindu? Ya udah deh, saya tak bantu tim BAW. Betul? Atau hanya duduk manis dan mencela dari bawah. Drama-dramanya Aldo orang butuh gitu. Ya? Atau engkau terjun ke PAW dan aduh, ajarin Bram. Kalau memang Anda lebih jago dari Aldo, why not? Dan saya yakin Aldo pun mau. Ingat, kita satu keluarga. Ini rumah kita. Ya, ini rumah kita. Yang pinter ngajarin yang belum pinter. Yang lemah jangan sungkan, tetapi maulah diangkat oleh yang kuat. Ini rumah. Dan itu indahnya ketika Tuhan pakai kita sebagai rekan sekerjanya. Makanya kemarin kita sudah belajar untuk melayani Tuhan. Mengenal akan Kristus itu dilakukan dengan cara melayani sesama. Ketika kau melayani sesama, hubunganmu dengan Tuhan juga akan semakin dekat. Karena engkau adalah rekan sekerja Allah. Kebanggaanmu, gak usah mikir, wah nanti semua orang akan tahu tulisan ini aku sih gawe. Ini soalnya tulis create by UU. Gak usah ya, gak usah ya. Kenapa? Ingat, apapun yang kita kerjakan untuk memberkati gereja ini semua berasal dari Tuhan. Hanya nama Tuhan yang perlu ditinggikan. Amin. Kita akan masuk ke pengumuman ya. Pengumuman pada hari ini. Yang pertama adalah untuk minggu depan ya. Minggu depan ada perubahan ya, perubahan. Jadi kebaktian pertama dan kebaktian kedua ini firman Tuhannya bukan saya ya, tapi saudara Stephen ya, Stephen yang saya kasih tugas untuk menyampaikan firman Tuhan minggu depan ya, untuk kebaktian pertama dan kebaktian kedua. Nah, untuk ibadah tengah minggu hari Selasa ada doa yang dilakukan di gereja jam 6:30 malam. Petugas diakan Febe Kristiana ya. Hari Rabu ada latihan pujian bersama PPK jam 5 sore di tempat ini. Begitu Mbak Novi di sini. Oke, jam 5 sore kumpul di sini untuk latihan pujian. Oke, hari Rabu. Dan kemudian hari Kamis, Jumat dan Sabtu kita akan ibadah secara online ya. Petugas bisa dibaca di Warta Jemaat. Laporan kas pembangunan saldo per 17 Oktober 17.329.930 rupiah. Untuk laporan keuangan perpuluhan sampai dengan 11 Oktober 11.196.000 rupiah. Untuk laporan keuangan hari baru masih ada kekurangan, tapi puji Tuhan, Tuhan sudah tambahkan laba jualan mantap ya, sehingga sampai hari ini sudah ada masuk 8.268.500 rupiah ya, tetapi masih dibutuhkan dana sebesar 10.831.500 rupiah. Adapun warta khusus minggu depan itu minggu keempat, maka dari itu akan ada ruang kesaksian ya. Silahkan bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi minggu depan bisa mempersiapkan diri. Untuk tadi pagi jam 9 sudah dilakukan ibadah perdana untuk Joy Kids Kingdom ya, dan ini akan dilakukan lagi bulan depan, jadi sebulan satu kali untuk sementara ya. Jadi bulan depan akan dilakukan lagi, tapi terima kasih untuk doa dan support Bapak Ibu sekalian sehingga tadi sudah dilakukan ibadah sekolah minggu, gampangnya begitu ya. Kemudian
Kami keluarga besar Dia Condrokusumo mengucapkan selamat atas kelahiran Lituhayu Rose Santoso ya. Anak kedua Bapak Alvin Chandra Santoso dan Ibu Lydia Nur Hastuti yang sudah dilahirkan pada tanggal 10 Oktober 2020 ya. Selamat juga kepada Yang Kong dan Yang Putri yang hadir ya. Selamat juga untuk cucu yang kedua ya. Saya pikir itu pengumuman pada sore hari ini.